Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Setelah selesai pemeriksaan, mereka kembali ke desa mereka. Bayu masih saja tersenyum di sepanjang perjalanan. Mas, kamu kenapa? Jangan sampai gagal fokus loh. Ingat lagi nyetir, kata Claudia. Iya sayang, masmu tahu kok, jawab Bayu sambil membelai rambut Claudia. Kalau gitu jangan ngayal, dari tadi kok senyum melulu. Mas ngebayangin aja kalau anak kita udah lahir, jadi gak sabar, kata Bayu lagi. Mendengar itu Claudia tersenyum. Dia tahu betul kalau Bayu memang sangat mendambakan seorang anak. Beberapa bulan setelah menikah dulu, Bayu sering curi-curi pandang ketika melihat anak-anak kecil. Tapi dia tak berani menunjukkan betapa dia sangat menginginkan seorang anak. Takut Claudia akan merasa sedih. Pernah juga dulu dia sangat semangat memberikan tes pack pada Claudia karena Claudia telat datang bulan sehari. Ternyata hasilnya negatif. Bayu terlihat amat sedih, lalu berkata, mungkin belum rezeki kita. Mendengar itu, Claudia malah nangis. Jadi sejak saat itu, Bayu tak berani lagi meminta Claudia untuk pemeriksanya. Takut Claudia akan nangis lagi. Oleh karena itulah, waktu dia mengetahui Claudia hamil, dia malah jingkrak-jingkrak kegirangan meski masih berada di kantor dan di depan stafnya. Malunya hilang. Bayu juga sanggup menahan penderitaan akibat ulah Claudia. Saat hamil ini Claudia mudah marah. Yang lebih parahnya, Bayu nggak boleh jauh-jauh darinya. Pernah Bayu pulang telat karena banyak kerjaan. Claudia sangat marah. Ingin rasanya dia mengobrak-abrik rumah, tapi sayang, rugi. Akhirnya Claudia malah mukulin mie sampai hancur. Setelah hancur, amarahnya sedikit lega. Akhirnya mie-nya dimakan mentah, tapi nggak pakai bumbu. Sayang anak. Bayu juga pernah dikunciin di luar rumah malam hari, gara-gara Bayu pengen pergi ke warung. Nggak sampai pukul 9 malam. Claudia nggak mau bukain pintu. Daripada ribut di luar, Bayu matiin saklar utama yang terletak di luar rumah, sehingga seluruh listrik dalam rumah padam. Claudia terpaksa bukain pintu karena takut gelap. Bayu hanya bisa menerima keanehan sikap Claudia selama hamil. Mau bagaimana lagi, toh itu semua karena ulahnya. Akhirnya mereka sampai juga di rumah. Claudia langsung mandi karena gerah. Maklum selama hamil Claudia sudah mudah gerah. Hal yang ditunggu Bayu saat Claudia gerah malam-malam. Claudia bakal buka baju, cuma pakai daleman. Pokoknya masih banyak hal-hal aneh lainnya yang dilakukan Claudia selama hamilnya ini. Tapi Bayu tetap sabar demi seorang anak. Walaupun berganti saat ini, waktu pun berganti. Saat ini Bayu dan Claudia tengah menunggu hari lahiran anak mereka. Orang tua Claudia pun sibuk menelponnya hampir setiap hari. Claudia, apa udah tanda-tanda? Kapan perkiraan lahiran? Kasih tahu mama cepat ya, biar kami bisa kesana cepat-cepat. Sekarang kamu mesti banyak gerak ya, jangan banyak diam, biar lahirannya gampang, dan bla bla bla. Nasihat mama Claudia panjang lebar sehingga Claudia hanya terdiam dan tersenyum mendengarnya. Mamanya sangat mengkhawatirkannya. Iya mama, kalau udah ada tanda-tandanya Claudia kasih tahu. Makasih mama, jawab Claudia. Pada usia kehamilan ini, Claudia sudah mulai sedikit lelah. Apalagi kalau pas tidur, mau miring salah, mau telentang salah. Tapi dia menikmati rasa itu. Bayu amat prihatin melihat istrinya itu. Dia menjadi bertambah mencintai istrinya. Demi mengandung anaknya itu, Claudia rela sampai harus seperti ini. Belum lagi nanti sehabis melahirkan, dia akan lebih sibuk lagi. Pagi ini Claudia merasakan perutnya lebih sakit dari biasanya. Bayu yang hampir berangkat ke kantor jadi khawatir. Apa sudah waktunya? Tanya Bayu. Entahlah, menurut perhitungan masih belum, kata Claudia sambil menahan sakitnya. Bayu segera mengambil pakaian Claudia yang sudah dipersiapkannya dari jauh-jauh hari.
dan segera membawanya ke RSUD di ibu kota kabupaten. "Sayang sabar ya," kata Bayu. "Gak apa-apa mas, konsentrasi aja ya," jawab Claudi. "Sakitnya berperiode, sekarang masih sedikit tenang." Ketika sakitnya mulai terasa, Claudi menarik napas dalam dan membuangnya melalui mulut. Karena panik, mereka lupa memberitahu orang tua masing-masing. Akhirnya mereka sampai juga di RSUD. Claudi segera dibawa ke IGD dan segera ditangani dan dibawa ke ruang bersalin. Bayu segera memberitahu orang tua dan mertuanya. Mama Claudi sedikit protes karena baru dikasih tahu, tapi beliau cepat sadar kalau menantunya harus mendampingi anaknya sekarang. Jadi protesnya dipending dan langsung berangkat ke tempat Claudia. Bayu mendampingi Claudi selama proses lahiran. Dia merasa amat cemas melihat istrinya. Berkali-kali dia mencium kening istrinya, seolah-olah mengatakan kamu harus kuat pada Claudi. Melihat istrinya melahirkan dengan memperjuangkan nyawanya, Bayu menjadi sadar perjuangan seorang ibu amatlah berat. Begitu jugalah perjuangan ibunya dulu. Tiba-tiba dia menangis, bukan karena cengeng, tapi karena sadar akan perjuangan istrinya demi anaknya. Hampir 4 jam Claudi berjuang di ruangan ini. Mungkin karena anak pertama jadi sedikit lama. Hal ini membuat Bayu bertambah khawatir. Tapi dia berusaha terlihat tegar agar Claudia tidak bertambah khawatir. Akhirnya waktu yang ditunggu datang juga. Claudi berhasil melahirkan seorang putra. Bayu amat gembira. Begitu juga dengan Claudia. Rasa sakit yang dirasakan tadi tiba-tiba hilang seketika mendengar tangis bayinya. "Selamat sayang, kau jadi seorang ibu," katanya sambil mencium kening Claudia. Perasaannya amat lega karena mereka berdua selamat. "Selamat kau juga jadi seorang ayah," kata Claudia tersenyum. Alma memberikan putranya pada Bayu. Bayu mengumandangkan azan di telinga kanan putranya dengan haru. Buah cinta yang mereka nantikan akhirnya lahir juga setelah hampir 2 tahun mereka berumah tangga. Orang tua Bayu yang dari tadi menunggu di luar pun akhirnya diizinkan masuk setelah Claudia selesai ditangani. Mereka amat gembira menyambut cucu pertama mereka. Maklum, Bayu anak semata wayang. Dan beberapa saat kemudian barulah dia dipindahkan ke ruangannya. Danar juga menyempatkan waktu datang ke sana. Dia memberikan ucapan selamat pada Bayu dan Claudia atas kelahiran putra mereka. "Sebentar lagi kau juga akan menjadi seorang ayah kan?" kata Bayu lagi. "Insya Allah 6 bulan lagi," kata Danar gembira. Dia membelai perut Alma yang masih belum kelihatan. "Apa kamu tidak malu?" celetuk Alma. "Enggak," jawab Danar cuek. Melihat Alma yang cemberut karena ulah suaminya, mereka tak bisa menahan tawa. Beberapa jam kemudian, akhirnya orang tua Claudia datang juga. Mamanya berjalan tergesa-gesa, seolah-olah beliau akan mengejar jadwal pemberangkatan. Padahal Claudia gak akan kemana-mana dalam beberapa hari ini. Sesampai di tempat Claudia, beliau amat senang melihat cucu laki-lakinya itu. Putra Bayu dan Claudia pun cucu laki-laki pertama mereka. Soalnya kedua kakak Claudia mempunyai anak cewek. Kemarahan yang dipending tadi karena telat kasih kabar akhirnya di-delete. Lupa karena amat gembira. Sedang asyik-asyiknya berbicara, tiba-tiba saja Claudia merasa kedinginan yang amat sangat. Tubuhnya menggigil. Bayu menjadi panik melihat istrinya tiba-tiba seperti itu. Untung saja ibu Bayu pernah mengalami hal yang sama saat beliau melahirkan Bayu dulu. Ibu Bayu menyuruh Bayu untuk memeluk dan mengusap-usap punggung dan lengan Claudia, karena itu merupakan obatnya. "Kamu jangan khawatir, itu kadang biasa terjadi pada perempuan yang melahirkan anak pertama laki-laki. Dulu ibu juga gitu, cukup dipeluk dan dikasih minum air hangat. Bentar lagi juga hilang. Nah, kamu peluk aja Claudia sekarang," saran ibunya. Bayu terlihat malu-malu dan memandang kepada kedua mertuanya. Papa Claudia tertawa dan berkata, "Gak usah malu-malu, kami gak akan marah kok." Mendengar itu Bayu malah tertawa.
Dengan malu-malu kucing, akhirnya Bayu memeluk istrinya itu. Lalu ibu Bayu mengambilkan air hangat untuk menantunya itu. Setelah 3 hari di rumah sakit itu, akhirnya mereka boleh pulang. Mama Claudia nggak mau balik ke Jakarta. Hal ini membuat papanya gusar karena terlalu lama meninggalkan rumah sakit mereka. Tapi demi anak dan cucu, beliau rela. Papanya nggak berani ninggalin istri tercinta di desa ini. Takut kalau nantinya Mama Claudia menjadi betah dan gak mau balik ke rumah mereka lagi. "Pa, pulangnya nanti aja ya. Kalau pusarnya ada copot," kata mamanya nyari alasan, dan berharap pusar cucunya copot lamaan dikit. Si papa terpaksa nurutin kehendak istrinya. Untung aja istrinya gak minta nunggu sampai cucu mereka bisa tengkurap atau nunggu gigi. Kan repot. Sesampai Claudi di rumahnya, berita itu tersebar dengan cepat. Penduduk desa tak henti-hentinya datang melihat putra kades dan dokter tercinta mereka. Orang tua Claudi nggak menyangka anak dan menantunya setenar ini. Mulai dari bocah yang belum tumbuh gigi sampai Manula yang kehabisan gigi. Penasaran, ingin melihat anak gadis dan bu dokter itu. "Pantesan kamu gak mau pindah ke tempat kita. Ternyata kamu punya banyak penggemar di sini ya," kata mamanya. Claudia hanya tersenyum mendengar perkataan mamanya itu. Dan ternyata kedua kakak dan kakak iparnya yang tinggal di Singapura pun datang ke desa itu. Claudia amat gembira, terlebih dia belum sempat melihat anak kakak keduanya, Angga. Karena waktu anak kakaknya lahir, dia masih hamil muda dan tak bisa ikut ke sana. Dan ternyata anak kakak sulungnya telah menjadi gadis kecil yang amat lincah. Dia terakhir melihat ponakannya ini waktu dia menikah. Gadis kecil itu waktu itu masih seorang bayi. Akhirnya apa yang ditunggu papanya Claudia datang juga. Pusar cucunya copot. Mama Claudia malah cemberut, berharap pusar itu nempel lebih lama lagi. Padahal udah 9 hari. "Mama, nanti kita kesini lagi. Udah terlalu lama ninggalin kerjaan, gak baik juga," kata papanya membujuk. Akhirnya dengan perasaan berat, mamanya kembali ke rumah mereka. Dan begitu juga dengan kedua kakaknya sekeluarga. "Sepi lagi deh," kata Claudia sedih. "Kan ada kami," hibur Bayu sambil membelai rambut Claudia. Beberapa hari kemudian, Said dan Tuti telah nongol di rumah Claudia. Dua sejoli ini telah mendengar kabar tentang kelahiran anak Bayu dan Claudia. "Apa kalian sudah liburan semester?" tanya Bayu. "Udah kak, kami udah selesai ujian semesteran, tinggal nunggu lembar hasil studi keluar, baru nanti ngisi KRS. Aku mau ngambil mata kuliah lokal Tuti, biar bisa satu lokal sama dia. Aku udah konfirmasi sama PA, beliau udah izin," terang Said. Padahal Bayu nggak nanya sampai di situ. Lalu Said mendekati ponakannya dan bertanya, "Namanya siapa kak?" "Rashid," jawab Bayu. "Nama yang bagus," kata Said. "Oh ya sayang, anak kita nanti jika cowok kita kasih nama Irsyad ya," kata Said pada Tuti tanpa rasa malu di depan kakaknya. "Jangan jadi pengen punya anak," katanya santai. Mendengar itu, Tuti melotot karena kaget. "Kau masih belum bisa waras juga ya. Sebentar lagi kau akan jadi seorang guru. Apa jadinya muridmu jika kau masih kayak ini? Bisa hancur generasi muda desa ini," kata Bayu kesal. Mendengar itu, Tuti manggut-manggut tanda setuju. Sebab kekasihnya ini memang sangat usil. Kadang sangat menjengkelkan, tapi entah kenapa itu yang membuat dia mencintai cowok itu. Bersambung. Thank you for watching.